keluarga Empati, selamat datang. Kita ada di dapur Okson hari ini. Perkenalkan, saya Christine Ismuranti dari orang tua keluarga Empati. Dan hari ini saya senang sekali sudah ada Chef Degan bersama kita. Halo, apa kabar Chef Degan? Baik, selamat tahun baru. Sama-sama, Mbak. Oke, hari ini kita mau masak apa sih? Waduh, hari ini banyak yang kita masak. Di masakan pertama, kita punya sebetulnya satu masakan yang ada 3 komponen. Oke. Ya. Satu, sorghum dulu, ada sorghum. Ya. Kita nanti masak dengan air pandan ya. Jadi nggak cuma pakai air aja ya, supaya ada rasa. Kemudian ada sate lilit ya. Sate lilit ayam ya hari ini. Dan sate lilit pasti cocok dengan sambal matah, jadi kita bikin sambal matah juga. Karena kita sebetulnya 2 tahun ini jarang jalan-jalan, ya mari kita jalan ke Bali. Nanti kita akan bikin sate lilit bumbu Bali. Jadi saya kasih twistnya sedikit, bikin sate lilit bumbu Bali. Karena ini juga masakan, ini masakan pemenang ya? Ya, jadi sebenarnya kita terinspirasi dan dapat resep dari pemenang lomba masak sehat bebas gluten yang dibikin oleh Yayasan Empati. Dan terima kasih banyak, acara lomba ini diselenggarakan dengan sukses berkat sponsor Okson sebagai mitra sponsor utama dan Ladang 5 sebagai mitra sponsor pendamping. Ya. Betul. Dan seneng nih kita bisa dapat twistnya dari Chef Degan. Iya, nanti saya kasih twistnya karena waktu saya kemarin lihat resepnya kan ini ada sate lilit. Saya pikir sate lilit mungkin saya kasih twistnya sedikit, bikin bumbu Bali ya, di mana ini cocok banget sama sate lilit karena juga saya pikir karena ada sambal matah juga ya. Jadi mari kita jalan-jalan ke Bali gitu. Nah, apa yang membuat resep ini terpilih Chef sebagai pemenang? Gini, kan kita ngomongin tadi kan bebas gluten ya. Ya. Biasanya kan ya kalau kita makan sate lilit kan biasanya pakai nasi gitu loh. Tapi ini walaupun nasi juga sebenarnya gluten free ya. Tapi di resep ini yang membuat resepnya menggunakan sorghum. Ya. Nah, sorghum ini kan sebetulnya upcoming nasi baru gitu loh, yang sebetulnya masih belum banyak yang kenal, belum banyak yang menggunakan, dan sebetulnya kan sangat bagus sebetulnya. Dan lokal ya Chef ya? Lokal, kemudian cara membuatnya juga sangat unik. Menggunakan pandan juga, nanti saya jelasin sedikit. Siap. Baik. Sorghum ini susah nggak dapatnya Chef? Dan banyak ada di mana? Sekarang kalau mau paling gampang Mbak, kita online aja. Jangan sekarang kan apa aja bisa dapat online. Udah gampang, all over Indonesia. Oke, jadi kita mau mulai saja Chef? Boleh. Nah, untuk sorghum ini kan harus kita rendam dulu sebetulnya Mbak ya. Jadi sebelum kita masak ini harus direndam dengan air dulu. Biasanya dicuci dulu, kemudian direndam. Ya minimum paling nggak 16 jam lah, ya 15 sampai 16 jam. Sebelum kita nanti lanjut untuk masak ya. Nah, kebetulan ini saya udah rendam ya. Jadi saya udah rendam kemarin. Soalnya kalau belum, jadi kita mungkin baru masak besok. Gitu ya. Mbak Christine juga suka masak ini? Suka di rumah, iya. Dan memang suka di rumah? Iya. Buat variasi saya. Nah, dulu Mbak Christine bisa tahu ini dari mana? Saya kan dulu bekerjanya di Yayasan Kehati, Keanekaragaman Hayati. Jadi kita memang mempromot bagaimana pangan lokal, sumber-sumber daya lokal itu bangkit kembali. Jadi umbi-umbian, ada sagu. Nah itu kan ini menarik. Banyak ditinggal ya. Benar, jadi kenalnya hanya beras. Padahal salah satu menu autisme itu juga kita harus diverse dan beragam ya. Makin beragam itu makin memudahkan pencernaannya juga. Betul. Dan itu untuk diet juga bagus. Biar kita nggak monoton makan satu hal aja gitu ya. Dan itu bagus juga buat kita sendiri sih sebetulnya. Iya. Menarik Mbak. Nah, untuk masak ini biasanya kan ini bisa direbus pakai air aja, ya kan? Tapi di resepnya ini saya suka juga karena menarik. Ini direbus pakai pandan. Ya, jadi saya udah mempersiapkan ini air pandan. Jadi sebetulnya yang diambil itu ya pandan ya.
di blender dengan air putih ya, air mineral ya. Kemudian saring, jadinya begini. Ini airnya sangat wangi, wanginya sangat kuat ya dari pandannya. Coba monggo, coba. Ya? Harum sekali gitu loh. Jadi ini sebenarnya gampang banget. Jadi sebelum kita mulai yang lain, kita masak ini dulu supaya paling nggak sambil masak yang lain ini juga ikut selesai masak. Ya. Oke. Saya masukin ke sini ya. Terus kemudian kita kasih. Nah, perbandingannya antara si sorghum dengan si air bagaimana? Kan sering masak. Nah, buat keluarga empati yang belum pernah. Kalau di rumah gimana? Saya biasanya 1:3. Sama. Gitu ya, 1:3. Ini 3, ini kemarin saya pakai cup ya Mbak ya. Ini 3 cup sorghum. Kemudian ini 9 cup air. Ya. Sambil kita masak ini, nah biasanya di resepnya juga membutuhkan serai. Ya. Kita menambahkan serai. Ya. Ini salam juga, masukin daun salam. Lanjut dengan bikin ayamnya, Mbak. Ya. Jadi ini kan kita bikin sate lilit ya. Kita pakai dada ya. Kalau ada yang mau pakai paha juga boleh, ya nggak? Saya pakai dada dan saya pakai ayam yang fresh, jadi yang segar. Jadi bukan frozen. Ya. Kalau mau pakai frozen juga bisa. Cuman biasanya kalau yang frozen itu banyak keluar airnya, ya nggak? Kalau yang fresh itu biasanya lebih padat ya, kalau kita masak. Di sini saya ada bumbu Bali, Mbak. Ini bumbu Balinya saya akan campur nanti pas ini ayamnya sudah tergiling. Ya nggak? Pencet, jangan pelan-pelan dulu. Terlalu halus juga nggak baik, ya. Sedikit kasar nggak masalah, ya nggak? Kita lihat aja. Terus kita bisa campur dengan protein yang lain nggak, Chef? Kalau si ayam ini? Bisa, udang misalnya. Mau campur udang juga boleh. Kalau mau yang lain juga, cuman ikan juga bisa. Kalau pakai ikan kan cocok banget ya. Ikan kan sangat enak kalau menurut saya sih ya. Cuman kadang-kadang kalau kita pakai ikan atau udang, ya kita juga harus tanya orang ya. Kadang-kadang kan alergi udang gitu ya nggak ya. Kayak gitu-gitu tuh penting. Boleh apa enggak ya di dietnya betul, ya. Betul. Ini saya kasih bumbu Balinya ya. Segini aja cukup ya. 1 sendok. Ya. Sesuai selera masing-masing ya nggak. Maunya banyak silahkan. Tapi saya pikir segini cukup. Yang penting kan kita dapat flavornya, ya nggak? Nah ini kita harus kasih garam sedikit, Mbak. Garam sedikit ya. Baunya wangi nih. Wangi. Ini wangi, Mbak. Ini aja coba, Mbak. Ini udah ada. Iya. Masuk ya. Padahal sedikit ya si bumbunya sedikit, ini. Nggak banyak, nggak usah banyak. Nanti saya share resepnya. Ini sedikit merica, cukup, nggak usah banyak-banyak. Nah sebetulnya ya di sini tuh bisa kalau mau dikasih gula boleh ya. Tapi kan di bumbunya ini sudah ada ya, udah ada gula merah sedikit ya. Dan memang kalau di bumbu itu ya, kan kita kadang-kadang di bumbu dasar Indonesia suka ada gulanya ya. Tapi itu juga bagus pas kita nanti bakar supaya ada karamelnya gitu loh, caramelize. Jadi dagingnya warnanya akan bagus pas kita manggang atau kita ini. Dia sekarang sorghumnya akan meresap aroma pandannya, ya nggak? Sama apa? Ada serai, ada salam. Oke. Ini jadi gini aja Mbak. Supaya mungkin Mbak Christine bisa bantu saya dikit. Mbak Christine yang lilitin mau nggak? Berani nggak? Boleh, berani saya. Berani. Oke, ini saya potong dulu dikit ya supaya ini lebih. Sekarang sambil Mbak Christine bikin sate lilit ya, saya bikin sambal matahnya ya. Ini ya kalau kita bikin matah ya, sambal matah, ini kan harus dipotong, diiris dengan halus Mbak ya. Iya. Ternyata itu pengaruh. Saya dulu kan kadang-kadang kalau kita lihat orang suka motongnya kasar ya. Itu pengaruh loh kalau dipotong halus sama kasar ya. Di mulutnya itu pengaruh. Ya. Jadi kadang-kadang orang nggak tahu bahwa ternyata kalau
kalau motong untuk sambal ini, khususnya sambal matah harus itu halus. harus halus. Kita tambah garam dikit ya. Oke. Ini udah hampir selesai nih. Ya, ini juga pas mau selesai. Nah, pas lah. Nah, ini kalau potong serai untuk sambal matah harus halus ya. Masukin. Ini juga kegiatan kayak begini kan bisa anak-anak dilibatkan ya, Chef? Betul. Bikin-bikin. Ini kalau dibalik kan kegiatan di Banjar, Mbak. Ya, ya. Iya nggak? Ya. Berarti masaknya al dente ya? Al dente. Al dente. Oke, kita potong ini dikit. Daun jeruk. Masakan Indonesia memang pol aroma. Saya tambah kulit jeruknya, kulit limunya supaya apa? Lebih banyak aromanya, tambah aromanya. Ilmu baru ini buat saya, Chef. Kemudian kita ambil airnya kan, awalnya kasih garam dikit. Kasih garam, nggak usah buang bijinya ya. Cuman yang makan ini kan nggak semua. Oke, ini sekarang kita masukin ini ya, jeruk apa, limunya. Ini biasanya saya masukin sekalian, Mbak. Ini. Oh iya, saya juga, Chef. Nah, sekarang saya cuma kasih setengahnya aja, karena kan sambalnya nggak terlalu banyak, takutnya terlalu asam. Kemudian ini minyak kelapa. Oke. Nah, sekarang saya biasa bikin ini pakai tangan, Mbak. Ini garam udah masuk, saya pakai tangan ya. Ya. Karena memang sambal matah harus pakai tangan. Nah, ini seperti ini ya. Ya. Ini kita nggak pakai terasi. Kalau pakai terasi lebih ini lagi flavorful lagi dan lebih asik lagi kalau dikasih kecombrang ya. Oh ya, betul. Warnanya ada kelihatan ini, ada apa? Serainya, ada daun jeruknya di sini, ada cabenya. Ini nggak terlalu pedas. Ini nggak boleh, kalau sambal matah asli itu nggak boleh dikasih minyak panas, harus minyak dingin karena mentah kan harus mentah. Ya. Jadi rule-nya begitu biasanya. Ini enak banget, Chef. Enak sekali, seger ya, karena ada jeruknya, kita pakai daun jeruk, kita pakai jusnya, kemudian kita kasih kulitnya juga. Jadi rasa segernya tuh sangat enak. Enak banget. Hah? Mbak, ini udah panas. Mari kita... Ini satenya. Wah, panggang satenya. Ini bagus nih. Jadi merasa kayak di Bali nih kita nih. Lulus ya, Chef? Lulus dong. Udah lama di Bali ya, lulus dong. Keluarga Empati kalau ingin mencari perlengkapan, ada Okson, tempat mencari semua kebutuhan rumah. Iya. Ada peralatan rumah, perabotan dapur, alat masak, berbagai produk elektronik, alat profesional lengkap, dan harganya juga super murah. Betul. Jadi bisa cek di Okson ya, Chef. Saya aja sebagai professional chef senang pakai ini. Oh gitu ya, Chef? Iya, karena memang praktis. Dan apa, dipakai enak, Mbak. Oh, oke. Kadang-kadang nggak semua alat-alat dipakai, maksudnya ya. Ya kita kan sebagai chef kan suka bilang alat rumah tangga gitu ya nggak? Ya. Nggak semua enak dipakai sebagai chef ya. Kalau tapi saya seneng nih, ini semua saya punya di rumah juga karena saya banyak masak di rumah. Jadi saya memang lebih suka alat yang praktis. Dan bisa dipakai sebagai chef. Gitu. Oke. Sebagai kan bagus nih. Nah, oh iya. Sekarang kalau grill begini tanpa minyak itu lengket gitu? Nggak juga, karena ini kan ada teflonnya. Enggak, ini ada teflonnya. Sebetulnya dia nggak lengket-lengket banget sih, nggak, Mbak. Cuman minyak itu kan membantu untuk, karena ini kita ngomongin daging yang dicincang, ayam, ya nggak? Kita inginnya benar-benar matang, ya nggak? Kalau kita ngomongin daging sapi misalnya yang fresh dan kualitasnya bagus kan,
makannya setengah mateng tuh masih nggak apa-apa ya nggak. Tapi ayam, daging ayam, biasanya ikan ya itu harus mateng. Ya. Plus dia kasih warna bagus ya. Betul. Ya? Jadi ini warnanya jadi bagus nih kayak gini. Udah nih Mbak, seperti ini Deng. Cantik ya, cantik. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kalau makan sorghum itu pakai tangan atau pakai sendok Mbak? Pakai sendok. Pakai sendok. Sebetulnya jawaban saya pakai tangan. Terserah siapa aja mau enak pakai tangan, kita makan pakai tangan. Saya sambil makan itu enaknya kan pakai tangan. Iya ya betul. Jadi jangan merasa karena sorghumnya harus pakai sendok. Kalau mau pakai tangan silahkan di rumah makan seenaknya aja. Ya, jadi kita sudah selesai hari ini ya Chef bikin resep dari pemenang lomba aneka resep sehat bebas gluten. Pemenangnya ini menghadirkan nasi sorghum pandan, sate lilit ayam, dan sambal matah. Betul. Dengan twist dari Chef Degan. Ini enak banget, mudah dibikin. Semoga keluarga empati, ibu-ibu di rumah bisa mencobanya. Pasti bisa dong, gampang lah. Jadi ini masih ada 1-2 ini buat saya sama Mbak Christine. Asik. Enak kok. Enak nih. Nggak apa-apa Mbak. Coba. Saya makan ini. Iya enak banget. Seger.